Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. My name is Ade Silpi Dalimunte. I'm part of Group 5. Today we will presenting about the innovation of waste vending machine, which is we call EcoDrop. Here I am not alone. I'm with my other friend, namely Putra Padilah, Deska Delio Pratama, Neng Rosi, Rehan Adrian, and the last one is Rizky Zidan. So, let's see together how this technology can drive positive behavior change and enjoy. Oke teman-teman, jadi pada presentasi kali ini kami memiliki 6 pokok pembahasan yang dimana dalam 6 pokok pembahasan ini ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga itu pemicu gagasan, yang keempat tujuan dan manfaat, dan yang kelima itu ada cara merealisasikan, dan yang keenam yaitu prediksi dampak. Jadi buat teman-teman, selamat menikmati dan semoga bermanfaat. Telkom University memiliki visi untuk mewujudkan Green Campus yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Namun, tantangan dalam pengelolaan sampah menjadi hambatan utama dalam mencapai tujuan tersebut. Setiap hari, kampus ini menghasilkan sekitar 500 kg sampah dari berbagai sumber seperti asrama, kantin, dan ruang kelas. Kurangnya sistem pemilihan dan pengelolaan sampah yang efektif mengakibatkan terhambatnya upaya daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah, sehingga membebani kebersihan. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah dengan mengidentifikasi masalah seperti pemilahan sampah dalam pengolahan sampah yang masih menggunakan pilah manual. Selanjutnya rendahnya kesadaran mahasiswa dalam memilah dan kesadaran dalam daur ulang sampah. Yang terakhir itu terdapat keterkaitan mahasiswa dalam program Green Campus sebagai keaktifan mahasiswa atau TAK. Selanjutnya di sini ada lingkup masalah. Pengelolaan sampah di Telkom University masih menghadapi kendala seperti sistem pemilahan sampah manual yang tidak efisien, rendahnya kesadaran mahasiswa terhadap pemilahan dan daur ulang, serta keterbatasan fasilitas pendukung. Selain itu, partisipasi mahasiswa dalam program Green Campus yang terintegrasi dengan transkrip aktivitas mahasiswa atau TAK masih rendah. Hal ini menyebabkan visi Green Campus belum sepenuhnya tercapai. Diperlukan solusi inovatif dan terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan partisipasi sivitas akademika dalam pengelolaan lingkungan kampus yang hijau dan berkelanjutan. Pengelolaan sampah menjadi salah satu isu penting yang masih perlu perhatian serius. Beberapa pemicu adanya inovasi ini adalah yang pertama, rendahnya kesadaran terhadap pentingnya memilah dan mengelola sampah. Yang kedua, kurangnya edukasi secara nyata. Yang ketiga, kurangnya fasilitas pendukung seperti tempat sampah terpisah. Dan yang terakhir, tidak adanya intensif menarik membuat mahasiswa enggan terlibat dalam pengelolaan sampah. Tantangan tersebutlah yang kemudian memicu gagasan inovatif vending machine EcoDrop, yang dimana sebuah solusi praktis untuk mengubah perilaku mahasiswa sekaligus meningkatkan kesadaran mereka terhadap pengelolaan sampah yang lebih baik. Ini menjelaskan tujuan penelitian. Tujuan penelitian dalam sidang proposal adalah hasil yang ingin dicapai atau tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan penelitian yang diajukan. Tujuan penelitian ini menjelaskan secara konkret apa yang akan dicapai melalui penelitian tersebut, baik itu dalam hal mengungkapkan pengetahuan baru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tujuan yang pertama, arah dan fokus yang jelas bagi seluruh proses penelitian. Yang kedua, menjelaskan suatu teori penelitian yang kemudian diuji. Dan tujuan yang ketiga, membuat kesimpulan penelitian dari teori-teori di atas. Di slide ini menjelaskan manfaat dari vending machine sampah EcoDrop. Inovasi teknologi ramah lingkungan ini memberikan banyak manfaat, baik bagi lingkungan eksternal maupun internal kampus, seperti yang pertama, meningkatkan kesadaran mahasiswa untuk menjaga lingkungan. Lalu yang kedua, peluang meningkatkan reputasi Telkom University sebagai institusi terdepan dalam kelestarian lingkungan. Yang ketiga, mempromosikan nilai daur ulang dan pemilahan sampah dengan teknologi ramah lingkungan. Dan yang terakhir, mengurangi dampak karbon dari proses pengangkutan dan pengolahan sampah guna mendukung upaya global menurunkan jejak karbon. Baik, cara merealisasikan gagasan inovatif vending machine EcoDrop diperlukan serangkaian langkah strategis yang dirancang secara sistematis. Berikut adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan EcoDrop secara efektif. Tahap pertama, tahap perencanaan, sudah 100% dari tanggal 1 hingga tanggal 7.
Untuk riset analis sudah 100% dari tanggal 8 hingga tanggal 17. Dan untuk pengembangan konsep sudah 100% dari tanggal 18 hingga tanggal 27. Desain prototipe sudah 100% dari tanggal 28 hingga tanggal 11. Dan untuk pengujian prototipe kami baru 20% dan baru melakukan pengujian prototipe di aplikasi 3D. Dan untuk revisi finalisasi desain kami belum melakukan. Di tahap kedua, ada tahap produksi dan promosi. Tahap produksi, kami rencana melakukan di tanggal 26 hingga tanggal 8. Pemasaran dan promosi dilakukan di tanggal 9 hingga tanggal 22. Dan untuk implementasi di kampus, rencana di tanggal 23 hingga 29. Tahap ketiga, yaitu tahap evaluasi. Monitoring dan evaluasi awal berada di tanggal 30 hingga 5. Dan revisi berdasarkan evaluasi di tanggal 6 hingga 12, publikasi dan dokumentasi di tanggal 13 hingga 19. Untuk di bagian prototipe, di tampak depan di kiri gambar, menunjukkan desain dari depan prototipe. Perspektif ini memberikan gambaran 3D tampilan dari sisi depan prototipe. Untuk detailnya, ada pipa penyalur untuk saluran memindahkan atau menyalurkan material limbah. Dan di pemindai, teknologi pemindai yang digunakan untuk membaca atau mendeteksi jenis sampah. Di monitor menampilkan informasi dan kontrol sistem tentunya. Dan untuk di tombol, alat interaksi untuk mengoperasikan mesin secara manual. Di tampak atas, menunjukkan desain prototipe yang dilihat dari sisi atas. Perspektif ini memberikan gambaran 3D dari sisi atas prototipe, yang dimana berfungsi untuk memilah sampah berdasarkan jenis, kertas, logam, atau campuran. Dan yang ketiga, fungsi dan keunggulan. Desain fungsional, prototipe ini membantu memilah sampah secara otomatis berdasarkan jenis materialnya. Teknologi pemindai mengidentifikasi jenis sampah untuk ditempatkan di bagian yang sesuai. Dan dilengkapi monitor atau tombol mengoperasikan agar lebih mudah tentunya. Yang keempat, visualisasi dan desain. Warna kombinasi merah, abu-abu, dan putih yang modern dan futuristik. Struktur ini sederhana, kokoh, dan ergonomis baik dilihat dari depan maupun dari atas. Perspektif ini memiliki 3D, memberikan visual yang lebih jelas terkait proporsi dan tampilan prototipe. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai prediksi dampak implementasi EcoDrop di Telkom University. Implementasi EcoDrop di Telkom University diprediksi akan memberikan dampak positif dan signifikan bagi masyarakat dan bangsa, terutama dalam aspek lingkungan, pendidikan, dan pengembangan teknologi yang berkelanjutan. Dalam aspek lingkungan, EcoDrop berkontribusi pada pengelolaan sampah yang lebih efektif dengan mengurangi volume limbah yang tidak terkelola dengan baik. Proses pemilahan pada mesin ini menggantikan metode manual sehingga mempercepat dan mempermudah daur ulang. Dengan demikianlah, limbah yang berpotensi mencemari lingkungan dapat dimanfaatkan kembali. Hal ini sejalan dengan visi global dalam mengurangi jejak karbon dan mendukung ekonomi sirkular yang pada akhirnya membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Selanjutnya yang kedua yaitu aspek pendidikan. Di sisi pendidikan, EcoDrop berkontribusi pada peningkatan kesadaran generasi muda tentang pentingnya menjaga lingkungan. Dengan memberikan edukasi melalui penggunaan mesin, mahasiswa didorong untuk memilah sampah secara aktif dan belajar tentang nilai daur ulang. Sistem reward berupa transkrip aktivitas kemahasiswaan atau TAK memberikan motivasi tambahan bagi mahasiswa. Dan yang ketiga yaitu pengembangan teknologi berkelanjutan. Dalam bidang pengembangan teknologi, EcoDrop menunjukkan bahwa inovasi lokal mampu menawarkan solusi praktis untuk tantangan lingkungan. Teknologi ini dapat menginspirasi institusi lain di Indonesia untuk menetapkan pendekatan serupa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prediksi dampak di bidang ekonomi yaitu cash flow. Cash flow adalah arus masuk dan keluar utang dalam suatu bisnis yang menunjukkan kemampuan perusahaan mengelola keuangan untuk operasional, investasi, dan pendanaan. Secara kesimpulan yang diambil dari cash flow ini yaitu B yang dikeluarkan per tahun yaitu sebesar Rp39.500.000 yang diakumulasikan dengan B yang dikeluarkan per bulan yaitu Rp3.291.667 dengan total keuntungan dan
dalam jangka waktu 5 tahun adalah Rp449.184.000. Yang kedua yaitu payback period adalah waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal melalui arus kas masuk yang dihasilkan proyek atau usaha. Baik, dalam hal ini payback periodnya yaitu yang pertama investasi proyek yang telah dihitung melalui cash flow yaitu sebesar Rp294.500.000 yang dimasukkan pada periode 0. Kemudian pada periode pertama yaitu tahun pertama memiliki estimasi arus kas bersih yaitu sebesar Rp94.600.000 yang pada perhitungannya payback period yang dikembalikan oleh proyek EcoDrop yaitu sebesar 2,82 yaitu pengembalian modal atau investasi proyeknya yaitu sekitar 2 tahun 82 bulan yang dibulatkan menjadi. Selanjutnya masih di prediksi dampak, kita akan membahas mengenai net present value atau NPV. NPV adalah metode penilaian investasi yang menghitung selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan nilai sekarang dari arus kas keluar selama masa proyek. NPV digunakan untuk menentukan kelayakan suatu investasi. Jika NPV positif, maka investasi dianggap menguntungkan. Kemudian bahasan yang terakhir yaitu Internal Rate of Return atau IRR adalah tingkat pengembalian yang membuat nilai sekarang dari arus kas masuk sama dengan nilai sekarang dari arus kas keluar. IRR digunakan untuk mengevaluasi efisiensi atau profitabilitas investasi. Semakin tinggi IRR dibandingkan tingkat pengembalian yang diharapkan, semakin menarik proyek tersebut. Di sini NPV dari proyek EcoDrop sendiri, investasi proyek yaitu sebesar Rp294.500.000 dengan tingkat keuntungan yang diharapkan yaitu sebesar 30%. Dari hasil perhitungan, kita mendapatkan nilai present value yaitu sebesar Rp319.050.000 dan net present value atau NPV sebesar Rp24.550.466. Baik, sekarang kita akan menghitung mengenai internal rate of return dengan investasi yang sama yaitu sebesar Rp294.500.000 dengan tingkat keuntungan yang diharapkan 30%. Dengan periode per tahun pertama kita mendapatkan estimasi arus kas bersih sebesar Rp94.600.000 dengan tahun kedua yaitu Rp105.004.000 dengan rata-rata kita akumulasikan IRR-nya yaitu sebesar 33,61%. Itu membuktikan bahwa keuntungan yang didapat yaitu sebesar 33,61% dengan prediksi atau tingkat keuntungan yang diharapkan melebihi 30%. Kemudian di bagian akhir perhitungan di sini ada tabel rekapitulasi yaitu kesimpulan dari semua perhitungan yang ada dari payback period, kemudian net present value atau NPV dan internal return atau IRR dengan kriteria kelayakan di sini positif dengan hasil 3, kemudian Rp24.550.000 dengan tadi IRR sendiri yaitu sebesar 33,61%. Dapat disimpulkan bahwa proyek EcoDrop di sini dapat disimpulkan investasi dan juga proyek ini dapat dilanjutkan atau layak. Kesimpulannya, dalam mewujudkan konsep Green Campus yang berkelanjutan, Telkom University juga berfokus pada upaya meningkatkan kesadaran seluruh sivitas akademika mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak negatif aktivitas manusia terhadap alam. Inovasi vending mesin EcoDrop adalah gagasan inovatif yang diajukan untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah di Telkom University. Mesin ini dirancang untuk memudahkan pemilahan sampah secara otomatis dan efisien dengan memisahkan sampah plastik, kertas, logam, dan campuran. Salah satu keunggulan EcoDrop adalah sistem penghargaan yang mengintegrasikan teknologi digital. Setiap mahasiswa yang berpartisipasi dalam pemilahan sampah akan mendapatkan poin yang tercatat dalam sistem yang dapat dikonversi menjadi transkrip aktivitas kemahasiswaan atau TAK.